Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, namun belum diketahui pembahasan dalam rapat tersebut. Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, namun belum diketahui agenda pemanggilan tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan di Kertanegara, sudah ada rekan jurnalis iNews Salam Pulungan di sana. Salam, siapa saja yang hadir di Kertanegara dan apakah Anda sudah mendapat informasi apa yang dibahas? Ya, Camar dan juga pemirsa, hingga saat ini rapat terbatas atau ratas Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Kabinet Merah Putih hingga saat ini masih berlangsung di Rumah Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut terkait apa agenda ratas pada malam hari ini dilakukan, di mana memang seperti informasi yang kami dapatkan bahwa untuk rapat terbatas sendiri ini sudah dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan dapat kami informasikan bahwa untuk kedatangan para Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah tampak hadir berdasarkan informasi kami sudah dapatkan, yakni dari Menaker Yasirli, lalu juga ada dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka juga sudah tampak hadir di Rumah Kertanegara 4. Artinya memang untuk rapat terbatas pada malam hari ini digelar, jadi memang cukup penting, krusial dan juga dilakukan begitu untuk rapat terbatas. Namun belum ada informasi lebih pasti bagaimana kelanjutan maupun juga update terkini lebih lanjut membahas terkait tentang apa saja rapat terbatas yang dilakukan di malam hari ini. Dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Camar, dan juga pemirsa bagaimana kelanjutan dari rapat terbatas, karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya setelah ratas ini dilakukan, nantinya dari Mensesnek Prasetyo Hadi akan memberikan keterangan persnya di depan awak media terkait dengan hasil dari rapat terbatas yang dilakukan pada malam hari ini. Camar. Baik, terima kasih rekan Salam atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia menggelar rapat kerja nasional keempat di kampus Politeknik Internasional Bali College, Tabanan, Bali. Rakernas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah strategis pendidikan vokasi menuju masa depan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing global. Rakernas keempat Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia atau PELITA di PIB College Tabanan, Bali dihadiri seluruh pimpinan politeknik di seluruh Indonesia, salah satunya MNC University. Selain membangun arah baru pendidikan vokasi di Indonesia, Rakernas ini juga bertujuan membangun jejaring dan kolaborasi internasional lintas institusi, serta merancang strategi guna menghadapi tantangan dan peluang di era industri 5.0. Kita akan meminta untuk perubahan politeknik menjadi universitas, membagi dua, ya, antara bentuk perguruan tinggi hanya ada dua, universitas bagi pendidikan akademik dan universitas terapan bagi pendidikan vokasi. Kami masih terus berupaya menyampaikan aspirasi yang sama terkait dengan optimalisasi pencitraan politek swasta ataupun mengganti politek swasta politeknik ini jadi universitas terapan. Ekosistem pendidikan vokasi yang berkelanjutan, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan siap bersaing di tingkat global juga menjadi komitmen MNC University. Program yang kita kembangkan bersama dengan anggota PELITA adalah membantu tempat magang. Kami di MNC Group juga bersama Kadin itu membantu PELITA untuk mendapatkan tempat magang yang sesuai sehingga ilmu yang didapat di kampus bisa sesuai dengan tempat kerja nanti. Sesungguhnya substansinya rasional, logis, dan menjadi kebutuhan karena di banyak kampus di luar negeri bahkan sudah ada namanya universitas vokasi. Gitu. Jadi universitas yang memang untuk ilmu terapan. Transformasi politeknik menjadi universitas terapan dinilai sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta mampu menekan angka pengangguran intelektual di tanah air. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, proses identifikasi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Hari ini, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengenali jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini. Tim DVI Polda Jawa Timur dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak yang tenaga ahli yang bekerja tanpa henti.
Hal ini untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat. Sementara itu Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki menyampaikan hari ini 2 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Dengan bertambahnya hasil identifikasi ini, maka tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penanganan jenazah korban ponpes ambruknya di Al-Hozini, sudah ada jurnalis iNews Rahmat Ilyasan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya. Rahmat, selamat malam. Apa perkembangan terbaru dari proses identifikasi para korban tewas di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, selamat malam Camar. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Hingga malam ini tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi sebanyak 53 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ada 67 jenazah. Dari 67 jenazah saat ini 53 sudah berhasil dan saat ini tinggal 11 jenazah yang masih tersisa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan barusan sekitar pukul 7 malam tadi, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah, yakni satu adalah Ahmad Haikal Fatah, usia 12 tahun, warga desa Sendang Gajah, Labang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dan yang kedua adalah jenazah dari Samsul Arifin, usia 18 tahun, desa Padang, Kecamatan Telagah Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dari total keseluruhan dari tim DVI Polda Jawa Timur yang berhasil adalah 53 jenazah. Saat ini masih tersisa 11 jenazah yang saat ini masih tersimpan di ruang pendingin di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Di mana tim Polda Jawa Timur saat ini juga sangat kesulitan karena kondisi dari jenazah-jenazah tersebut sudah kurang bagus, akhirnya sudah rusak, sehingga tim DVI Polda Jawa Timur mengandalkan dari adanya tes DNA ataupun medis. Demikian, Camar. Baik, Anda sampaikan tadi ada 11 jenazah yang belum teridentifikasi. Apakah artinya masih ada keluarga korban yang menunggu di rumah sakit sampai dengan saat ini? Baik, Camar, hingga malam ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur masih banyak sekali keluarga yang masih tinggal di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini dan juga masih berada di tenda yang didirikan oleh BPBD Jawa Timur. Demikian, Camar. Terima kasih rekan Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Sementara itu terkait dengan rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Hozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Hozini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja, kadang-kadang dibayar pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hozini ambruk pada Senin 29 September 2025.
Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.